NIM 2151109011111004 dari Program Studi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Bey Ramdhani, NIM saya 2151109011111008 dari Program Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Mabel Janitra Fatihah dengan NIM 2151109011111005 dari Program Studi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya. Halo semuanya, nama saya Muhammad Iqbal dan Firdaus, NIM 2151109011111007 dari Program Studi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya. Halo semua, perkenalkan nama saya Saara Adila Diana Fatihania dengan NIM 21511090111009 dari Program Studi Seni Rupa Murni Universitas Brawijaya. Kami dari kelompok 6 akan membuat Project Netizen sebagai bentuk pemenuhan tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Nurul Zuriyah Magister Sains yang berjudul Tanggapan Warga Negara dalam Menyikapi Kasus Wacana Pemerintahan Presiden 3 Periode. Kesempatan ini, kami membahas kasus terkait wacana pemerintahan Presiden Jokowi selama 3 periode. Munculnya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden saat ini merupakan fenomena menarik dalam demokrasi Indonesia karena secara tidak langsung dapat mempengaruhi implementasi konsep negara hukum di Indonesia. Pro dan kontra terus muncul dalam kalangan masyarakat, baik dari pihak politisi hukum ataupun masyarakat pada umumnya. Dalam Fitriyah tahun 2022 dijelaskan bahwa pembatasan maksimal 2 periode telah diatur berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menduduki jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Akan tetapi jika suatu saat terdapat kondisi yang memungkinkan untuk melakukan perubahan, maka perubahan tersebut dapat dilakukan dengan syarat semua rakyat setuju dan demi kepentingan bersama, menurut Pinpin DKK tahun 2021. Dari kedua sumber tersebut, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwasanya Pak Jokowi tidak ada niat dan minat untuk menjadi presiden 3 periode dan akan tetap tegak lurus terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika ada yang mengusulkan akan wacana tersebut, dimungkinkan ada 3 motif alasan mendasar, yaitu keinginan orang tersebut untuk menampar muka Pak Jokowi, ingin mencari muka, serta ingin menjerumuskan atau menurunkan kredibilitas Pak Jokowi. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. Yang kedua, ingin cari muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Selain berdasarkan studi literatur pada penjelasan yang sebelumnya, kami juga melakukan wawancara terhadap salah satu narasumber dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut pandangan kakak, bagaimana sih wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode ini? Apakah kakak setuju dengan wacana tersebut? Sebenarnya wacana 3 periode ini sudah lama ya digencarkan itu di beberapa bulan yang lalu. Nah, sebenarnya kalau pertanyaan bagaimana sih pandangan gitu kan? Kalau menurut Kak Lis sendiri, pasti ini menjadi malapetaka besar buat bangsa Indonesia ya. Malapetaka besar. Kenapa? Karena
Ini juga nyambung juga di pertanyaan apakah setuju gitu. Jelas tidak setuju gitu ya. Jelas sekali tidak setuju gitu. Karena mungkin yang kenapa tidak setujunya karena memang kalau kita lihat, kita misalkan ini kita setuju nih, kita akan kembali lagi ke periode di mana Pak Soeharto menjabat, gitu kan. Pak Soeharto menjabat berapa puluh tahun itu ya, berapa puluh tahun tanpa adanya pergantian. Nanti kalau misalkan Bapak Jokowi ini sampai 3 periode, otomatis 15 tahun dong. Gitu. Nah, 15 tahun ini bukan waktu yang singkat. Nah, ada unsur apa gitu kan? Ketika kita kan nanya, ada unsur apa kok kita digiring opini untuk 3 periode? Jelas nggak setuju gitu kan? Alasannya mungkin ya dari pemerintah itu alasannya karena COVID gitu, karena ekonomi gitu. Terus anggaran yang belum dibahas, terus tahapan pemilu yang dibuat. Sebenarnya semua ini dibuat oleh pemerintah sendiri gitu. Kita masyarakat ya hanya bisa mengevaluasi, mengawal, gitu-itu aja gitu. Jadi kalau ditanya bagaimana pandangannya, ya ini jelas akan berkaitan sama negara hukum ya, prinsip negara hukum nantinya. Gitu. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Terus kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah pandangan menurut hukum terkait isu wacana tersebut? Oke, kalau pandangan hukum pasti ini akan menciderai negara konstitusi kita ya. Menciderai konstitusi kita ini ada di pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Kita ketahui bersama bahwasannya Undang-Undang Dasar ini kan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi dan menjadi poros utama dari peraturan perundang-undangan yang lainnya di bawahnya. Bahkan ketika peraturan perundang-undangan di bawahnya ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu akan diproses betul di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Makanya kalau ada wacana seperti ini, pasti hukum melihatnya ini akan mencederai konstitusi. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Relis, apabila wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode terjadi, apakah peristiwa tersebut sesuai dengan prinsip negara hukum? Oke. Kalau kan tadi juga di pertanyaan nomor 1, nomor 2 itu tadi kan juga berkaitan ya sama prinsip negara hukum. Nah, kalau terkait dengan hal itu tidak sesuai dan itu akan mencederai pasal, sekali lagi ya, pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama terkait, kita itu menganut demokrasi, gitu kan. Demokrasi kita sudah dibentuk semenjak 1953 kalau nggak salah. Dibentuk mulai itu. Terus kita juga sudah menganut presidensil gitu. Nah, dari situ bakal dicederai gitu. Melecehkan konstitusi masyarakat. Kita juga punya hak gitu kan. Kita punya suara, kita punya, karena hak tertinggi suatu negara hukum itu adalah masyarakat, gitu. Rakyat gitu ya. Seharusnya kita. Gitu. Terus untuk terkait dengan prinsip negara hukum, sebenarnya ini berkaitan kenapa bisa wacana ini keluar. Ada laporan bahwasannya anggaran untuk pemilu ya, anggaran untuk pemilu ini belum dibahas gitu kan. Dan belum disahkan juga. Karena memang anggaran ini cukup tinggi ya. Kalau misalkan kita belum bahas dan belum disahkan, maka pemilu untuk 2024 ini nggak bisa terlaksana gitu. Yang seharusnya di mana anggaran ini semua serba-serbi tentang pemilu itu harus dibahas di pertengahan tahun ini, di bulan Juni kalau nggak salah, di bulan Juni 2022 tahun ini seharusnya. Jadi ketika kita sebagai masyarakat, ketika kita tahu bahwasanya persiapan dari pemilu 2024 nanti belum dipersiapkan, maka sudah pasti pemerintah akan melayangkan 3 periode ini. Makanya kita harus pahami bersama bahwasanya bulan Juni ini harus betul-betul dibahas gitu. Nanti dampaknya ya ke 3 periode ini gitu. Nah, mungkin kalau
dilihat dari pendapat kakak tadi, gimana sih solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan wacana tersebut? Oke. Kalau terkait solusi ya, sebenarnya kalau solusi ini kembali lagi ke sistem advokasi Indonesia. Kalau solusi yang kedua dari mahasiswa, itu kami ya, kita semua, itu bisa mengupaya di demonstrasi tadi. Salah satu bentuk advokasi juga. Kita turun di jalan, kita membela masyarakat, kita menyuarakan suara masyarakat yang mungkin mereka tidak bisa menyampaikan ke pemerintah gitu kan. Karena mereka nggak tahu seperti apa cara berdemonstrasi dan sebagainya. Kita sebagai orang yang punya pendidikan, kita yang bisa punya peluang demonstrasi, kita menyuarakan itu untuk mewakili masyarakat. Dan yang terakhir mungkin solusi untuk jurnalistik ya, aksi dari jurnalistik mungkin berbahu-membahu, tolong-menolong untuk membongkar praktik konstitusi korupsi. Jadi mungkin itu ya, 3 solusi. Yang pertama dari YLBHI, Lembaga Bantuan Hukum, itu mereka melakukan upaya-upaya litigasi karena berkaitan dengan pelanggaran konstitusi ya, pelanggaran konstitusi yang sudah disahkan, litigasi itu ke pengadilan, pengadilan. Yang kedua itu dari segi mahasiswa itu kami melakukan demonstrasi, dan yang ketiga itu dari segi jurnalistik atau media, itu mereka mencari berita sebanyak-banyaknya untuk membongkar kebobrokan dari para pemerintah. Mungkin itu solusi yang bisa diberikan ya untuk teman-teman. Mungkin cukup pertanyaan tersebut yang saya tanyakan. Apabila dilihat dari hasil angket, 85,7% responden tidak menyetujui wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Secara umum, responden menyampaikan bahwa hal tersebut tentu saja melanggar hukum karena pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden menduduki jabatan selama 5 tahun. Dan sesudahnya hanya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Jika wacana 3 periode tersebut tetap dilaksanakan, akan terjadi masa kepemimpinan yang lama seperti pada masa Presiden Soeharto. Kemudian membuat pemerintahan negara ini menjadi otoriter dengan masa jabatan presiden yang tidak terbatas. Untuk mencegah hal-hal yang dapat merujuk ke kepemimpinan otoriter di mana kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pimpinan dan bertentangan dengan tujuan negara demokrasi, maka alangkah lebih baiknya untuk tetap menetapkan 2 periode jabatan sesuai dengan Undang-Undang 45. Sedangkan 14,3% dari responden yang menyetujui pendapat perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan untuk meneruskan program kerja yang belum terlaksana di masa jabatan Pak Jokowi, lalu juga mengimbangi utang untuk memulihkan ekonomi. Berkaitan dengan prinsip negara hukum, 4,8% responden menyatakan bahwa perpanjangan masa pemerintahan presiden 3 periode sesuai dengan prinsip negara hukum karena telah disepakati oleh DPR dan MPR, sedangkan 9,5,2% responden lainnya menyatakan bahwa hal itu tidak sesuai dengan prinsip negara hukum karena hal tersebut bertentangan dalam pasal 7 UUD 1945 dan dijelaskan bahwa presiden dan wakil presiden hanya bisa menjabat sebanyak 2 kali periode saja. Kesempatan ini adalah saya membahas kesimpulan akhir dan pemberian solusi. Dapat disimpulkan bahwa penundaan pemilu itu tidak akan terjadi. Pemilu akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. Masalah isu perpanjang masa jabatan 3 periode hanya sebagai wacana yang tidak diimplementasikan karena harus diamandemenkan kembali jika kembali Undang-Undang tahun 1945 sebagai landasan utama untuk menentukan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Dan yang terakhir, pemerintah saat ini di tengah kesibukan untuk menstabilitaskan ekonomi nasional dan pemulihan penanganan COVID-19. Selain itu juga perlu diperhatikan dalam menanggapi wacana tersebut harus tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak melakukan sesuatu yang di luar batas norma yang berlaku. Demi kebaikan bersama, maka perlu adanya konferensi secara terbuka untuk membahas bersama terkait wacana perpanjangan pemerintah 3 periode tersebut. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sampai jumpa.